kita tergolong orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu anh, kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Tak kalah pentingnya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian lalu lintas perjalanan hidup kita dunia akhirat diberikan kelancaran. Jangan sampai kena razia, jangan sampai kena blokir. Kalau sudah kena razia, kalau sudah kena blokir, kita ndak akan bisa sampai ke surga. Saya terinspirasi dari instruksi Kementerian Kominfo beberapa waktu lalu. Seluruh kartu seluler, SIM card, kartu HP gitu, harus dilakukan registrasi ulang. Kalau sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak dilakukan registrasi ulang, secara otomatis SIM card, kartu seluler tersebut akan diblokir. Betul? Orang nyaut wong do melototi penyanyi. Ini Madu TV live apa enggak? Nek live tak rubuhno. Engko suwe-suwe aku mau disyuting TV-TV ngono kuwi. Iya, panitia harus ada konfirmasi ke saya. Kadang-kadang kan sakarepe dhewe, panitia nggak ada konfirmasi, dari pihak televisi juga nggak ada konfirmasi. Moro nayangno sakarepe udele dhewe. Tak baleni. Kalau SIM card, kartu seluler, kartu HP sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi ulang, akan diblokir secara otomatis. Berarti nggak bisa digunakan, nggak bisa dipakai. Itu SIM card dunia, kartu seluler dunia. Terlebih SIM card akhirat kita, kartu seluler kita juga harus dilakukan registrasi ulang. Kalau tidak, maka akan diblokir dari rahmat Allah, akan diblokir dari hidayah Allah, akan diblokir dari ridha Allah, diblokir dari syafaat Rasulullah, diblokir dari masuk surga. Bagaimana cara registrasi ulang SIM card akhirat? Tolong diperhatikan, ini himbauan dan instruksi dari Anwar Zahid. Cara registrasi ulang kartu akhirat kita tergantung jenis kartunya. Yang kartunya Telkomsel, registrasi ulangnya ya harus pakai Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu dengan Allah melalui zikir, ibadah dan amal-amal soleh. Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu sebaik-baiknya dengan sesama manusia, sesama makhluk melalui muamalah. Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu dengan baik.
Yang kartunya Indosat, ya registrasinya ya pakai Indosat. Intensifkan doa, usaha, serta tawakal. Doa, usaha, tawakal, ini kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang pegang kartu simpati harus memiliki simpanan amal sebelum mati. Yang kartunya Mentari bagaimana? Ya registrasi ulangnya pakai Mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Nggawe kata-kata ngene iki gak gampang, mulane larang. Yang kartunya As itu tulisannya AS, ya harus selalu nambah amal soleh. Yang kartunya XL ya harus ekstra lillah, segala sesuatu karena Allah. Yang kartunya gak iso ya gak kiai lambemu. Yang kartunya eksis itu amal ekstra istiqomah. Yang pegang kartu IM3 iman mantap manfaat maslahah. Yang kartunya Smart Friend ini biasanya anak muda. Smart Friend, semangat takwa pasti keren ya. Makasih. Kita harus berupaya menjadi orang yang ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Saya ulang, kayaknya belum konsentrasi, terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih pada tertegun dan terpesona memandang saya. Ini tolong nanti digawe status nih gue WA ya. Kita harus bisa jadi orang yang ketiadaannya selalu dicari, kehadirannya selalu dinanti, kepergiannya dirindui, dikangeni, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Jangan cuma jadi orang baik, tapi harus jadi orang yang selalu lebih baik. Jangan cuma jadi orang yang sok baik, apalagi pura-pura baik, tapi harus jadi orang yang terbaik. Ya bingung. Kuncinya ada pada iman. Orang yang imannya kuat adalah orang yang paling hebat. Lu ceramah itu harus ada intonasi. Hebat itu harus tekanan keras. Masa orang yang imannya kuat adalah orang yang paling hebat. Lembeng ibu. Karena apa? Dia mampu mengolah, memproses hidup di dunia yang hanya sekejap, hanya sesaat, untuk kepentingan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Bingung ya Ben, wong kawedusan jak mikir ngene. Nggih kula baleni, kula mesake soalé wong Mbulurejo ki ayu-ayu tapi oon. Dadi orang beriman kuat itu orang yang hidupnya paling hebat. Karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat, hanya sekejap,
untuk kepentingan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Kan hidup di dunia ini hanya sesaat, hanya sekejap, tapi diolah, diproses untuk kepentingan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Caranya, hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal amal solih dan ibadah sebanyak-banyaknya demi kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Kalau hidup hanya sekedar untuk hidup, kuwi jenenge urip-uripan, derajate padha karo coro, padha karo orong-orong. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Sebagaimana baiat yang kita ucapkan sehari semalam minimal 5 kali di dalam sholat fardu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Apa dikira kalau sudah mati di dunia ini terus hidupnya selesai? Ya enggak lah. Maka hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu jangan takut mati. Ayo bareng nyaut mati ngono, sing gak melu nyaut mati dhisik. Oleh karena itu jangan takut, jangan lupakan. Loh gak nyaut, awas lo ya, mati dhisik lo ya. Saman nyaut to sae. Sing kene sayang, sing kono seton. Enggak gelem nyaut kok. Saman lo nyaut to, mati ngono lho. Oleh karena itu jangan takut, jangan lupakan, selalu ingat, kurang semangat, jangan cari, tapi rindukan. Ya nyawang penyanyi nenek. Anyel aku mek wong kene. Ayo baleni maneh, baleni maneh. Lek jenengan jawabe mboten banter, mboten kompak, kula ngajine sekedap mawon. Jangan takut, jangan lupakan, selalu ingat, jangan cari, tapi rindukan. Loh kok rindukan mati? Ya, kematian kalau dirindukan akan terasa indah. Karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah sang kekasih sejati. Yuk diulang. Sing banter. Jangan takut. Karena setakut apapun kalau sudah tiba ajalnya ya pasti. Mula aja wedi. Tiwas wedi kaya ngopo yen wis wayahe ya panggah. Ana wong urip kok wedi mati, kuwi padha karo wong mangan wedi ngising. Wani urip kudu wani, wani mangan kudu wani. Moh kurang semangat. Gelem urip kudu gelem, gelem mangan kudu gelem. Ayo ngising bareng ayo. Iki tak sampai ke tujuanku sing mangan-mangan nu ben mandek. Nek wis ngomong ngising nek sik mentolo ngelek ya jorok berarti. Lah wong kene petentengan le bengak-bengok ceramah le sing kono mangan tahu. Ayo konsentrasi ngaji, wong kene ngaji semangat ceramah ya kono mangan. Wis nang tilek bareng bakas ngising saiki ngelek. Aneh-aneh kok wong Mbulurejo ki. Dikai ceramah ana sing mangan, ana sing ngomong-ngomongan, malah ana sing ngambek ngemiki lho kae.
Yo gak nyawang tapi ketok. Kenapa harus takut mati? Kematian itu satu keniscayaan. Al-mautu babun fakullun nasi dakhiluh. Kematian itu pintu yang setiap manusia pasti akan melaluinya. Kenapa harus takut? Takut itu kan tidak menunda kematian. Sebagaimana berani juga tidak mempercepat kematian. Apa dikira yang takut mati itu matinya belakangan? Mergo wedi akhirnya matine keri-keri. Apa dipikir yang berani mati itu matinya duluan? Mergo kendel terus matine didhisikke? Enggak kan? Kadang-kadang sing kendel matine tambah keri. Sing wedi matine malah disiki. Kadang wong tua le nasihati anake, "Nak, ojo dadi tentara nak, ojo dadi polisi nak. Engko nek melu perang ketembak engko mati dhisik." Nyatane sing dadi tentara, dadi polisi melu perang ora mati kok. Sing ngungsi lho ora melok perang, kebom dhisik. Nah, ojo dadi pilot ya nak. Engko lek pas nerbangke pesawat nang lugur ceblok engko mati. Enggak mesti, kadang sing pilot umure ya awet. Sing nyang omah lho. Nang ndukur ramben, ndukur bayang, ndukur kasur, kelon karo bojone. Mati wong kedengkek. Ora usah wedi wong mati wi gampang ngeram kok. Bocah cilik-cilik wae iso. Apa maneh sing gerang-gerang. Gampang mati wi, mulane ora usah kursus, ora usah pelatihan. Temriki wonten pelatihan kematian. Jangan lupakan, semangat, selalu ingat. Moh zaman orang semangat kok. Jangan lupakan, selalu ingat. Yuk kompak. Ingat mati, ingat, ingatlah saat kau. Udah, makasih. Mbah ra usah melu mbah. Nggak usah dipaksakan sing sepuh nguntune kari loro kak. Saat kau sulit malah merotoli pisan untune kok. Nabi berpesan, fakthiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian dalam mengingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan. Apa itu? Kematian. Orang itu kalau selalu ingat mati, banyak mengingat mati, pasti jadi orang baik. Tapi sebaliknya, kalau melupakan mati, susah jadi orang baik. Akhirnya nakal, tumindak dosa, nglakoni maksiat. Mergo ora eling mati. Ditenono omonganku. Janji eling mati, arep nakal ya ora sida, arep maksiat ya ora sida. Nyapa to wong kok nganti teler mendem, mergo ora eling mati. Jajal nek eling mati. Lah mbok wis nyekeli botol minuman keras, dicukit tutupe. Ciu. Kan lek dicukit tutupe muni ciu, mulane diarani ciu. Wis dilonggo lho, karek ngelek terus eling, ha, ki engko matek iki engko. Ora sida. Nyapa wong kok ngapusi, nyapa wong kok nyolong, mergo ora eling mati. Nek eling mati ora ngira. Nyapa wong kok nganti zina, ora eling mati. Coba nek eling mati. Mbok wis gondol wedokan nakal sing wayu, kemrusu, kinyis-kinyis, mingis-mingis, mentong-mentong, moblong-moblong, bening, ora burek-burek ngene iki. Kuwi diarani PSK, perempuan suka kelon. Ya mbuh wong-wong ya ana sing nyebut WTS, wadah titip senjata. Ini wong tua-tua leh ngarani balon, soalnya sing bayar untuk kelon. Lek umume diarani pelacur, disempeli alat mancur. Lah kuwi bahasa Inggrisnya the lonte. Mbok wis
nggawa ngono kuwi lho. Wis jebablah. Wis gari metingkring. Neng terus eling, ha, iki engko pas metingkring neng mati. Malaikat Israel teko terus nyawane dijabut. Pas metingkring. Orang ngira sida. Lah nek ora eling mati, ya lanjutkan. Metingkring, celingkrik, upluk-upluk, upluk-upluk, upluk-upluk ngono kuwi. Mergo ora eling mati, meneng. Kowe guyune upluk-upluke wis mbok guyu. Ya biyene wong pancen penggaweane ngono kuwi kok. Mergo ora eling mati. Lah bagaimana supaya kita selalu ingat mati? Kita harus sadar bahwa kematian itu makin dekat. Tambah tahun, tambah usia, berarti makin dekat jarak dengan kematian. Betul? Ini sudah akhir tahun. Arep ganti tahun, berarti wis parek, mundak parek. Kata kuncinya sering saya sampaikan, jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu. Dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya, tak balani maneh. Sapa ngomong matamu dhewe? Iki ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan? Saya ulang. Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu. Dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya matamu juga. Matamu juga. Matamu juga. Ngene gak wani. Ya matamu juga. Gak wani apa? Matamu juga. Ya mataku juga. Ya nggak boleh tersinggung. Wong memang bahasanya begitu. Mosok di pelupuk bokongmu. Ini makanya ya, kalau mendengar sesuatu jangan langsung disikapi secara frontal. Jangan langsung dilek, ditelan mentah-mentah. Klarifikasi dulu, tabayun dulu. Termasuk akhir-akhir ini teknologi tanpa batas. Kalau ada berita-berita fitnah, berita-berita ujaran kebencian, berita-berita yang provokatif, berupaya untuk memecah belah kerukunan dan persatuan, berita-berita bohong, jangan langsung dilek, ditelan, dipercaya. Klarifikasi se, tabayun dulu, dijelaske se. Nah, termasuk kata-kataku tadi yang aku bilang matamu tadi. Ini maksudnya ya wis kabeh kono yo anggite lek wis nang kono terus ora wani. Apa dipikir kalau sudah duduknya di kursi terus ada suguhane itu terus lebih baik daripada sing trimo dongsong-dongsong ngene iki. Belum tentu. Iki mesti kere iki sing ngomong ngono kuwi. Ngene maksudnya. Jadikan dunia di tanganmu, nggih. Loh, iki lho. Urung-urung ini ngomong gak kuat. Padahal arah pembicaraan saya nanti juga ke situ. Ya lumayan, mulai nyantol sidik. Jangan masukkan dunia ke dalam hati, jangan taruh dunia di dalam hati. Makanya salafus sholih niku ittiba nang dongane Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu hanya di tanganku, jangan sampai jadikan dunia itu di hatiku. Kalau dunia hanya ditaruh di tangan, nanti tidak eman. Wong cuma nduk tangan, akhirnya mboten eman. Begitu nompo tokno maneh, begitu entuk
culke maneh, begitu nrimo bagekke maneh. Mergo mung ning tangan, arep digegem terus ora kamot, arep dicekeli terus ora kuat. Wong tangan numeng semene. Artinya ora eman. Lah kalau dunia dimasukkan di dalam hati, muat, sak pira wae kamot. Karena para jamaah, hati manusia itu luas banget. Hati manusia itu lebih luas daripada samudra, bahkan lebih luas daripada jagat raya. Nyapa? Kaget ya wes. Masalahnya do mecicil kabeh kok. Maafin deh. Aku ya aslinya niat getak panitia sing sek umek kae kowe lho. Wong liyane wis konsentrasi ngaji panitia sek mbahas apa ae. Wes. Kalau dunia ditaruh di hati, kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, bahaya. Ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak, merasa tinggi hati. Ayo nyaut hati, sing gak melu nyaut mati dhisik. Ketika memiliki, gak nyaut berarti kan wis mati. Ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak, pasti merasa tinggi. Kalau kekayaan dunianya cuma sedikit, ya berkecil. Melihat orang lain yang banyak dan berlimpah kekayaan dunianya, dia sakit, merasa iri, ingin mendapatkan kekayaan dunia nggak kesampaian, patah. Wes, kono penak karek hati. Kalau dunia dimasukin hati, kalau dunia ditaruh di hati, nggak mungkin uripe tentrem, nggak mungkin bahagia, mesti gelisah, mesti bingung. Dijawab nggih? Nate bingung napa mboten? Nate susah napa mboten? Nate sumpek napa mboten? Nate galau napa mboten? Mesti kuwi urusan donya. Wong bingung, sing dibingungke mesti urusan donya. Wong susah, sing disusahke mesti urusan donya. Wong kok nganti sumpek, sing garake sumpek yang mesti urusan donya. Orang galau, itu yang bikin dia galau, pasti urusan donya. Mesti niku. Halo? Halo? Ibu sing bantar, nate geger kalih tangga napa mboten? Nah, jenenge sapa wonge? Niku sing marake geger yang mesti urusan donya. Suami istri itu harusnya saling mencintai untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, bahagia dunia akhirat. Betul? Betul? Tapi wonten mboten suami istri sing gegeran? Mesti gegerane perkara donya. Kula dereng nate kepireng ana suami istri gegeran perkara salat tahajud. Mesti perkara donya. Mbuh perkara duwe wong kan. Iya, sing akeh ngono kuwi. Sing wedok rumangsa belanjane kurang, sing lanang rumangsa ngekeki wis akeh. Padahal wong lanang nyambut gawe ra karuan polahe, entuk dhuwit yo dikekno wong wedok kabeh. Sampai kadang ono arep tuku rokok lho, njaluk dhuwit nang sing wedok ngemis-ngemis. Pancene wong lanang rontok goblok. Nyambut gawe nek entuk dhuwit ya aja dikekno bendahara umum kabeh, Pak. Angel metune nek gak nganggo proposal. Kudu ana dhuwit lanang. Mulane kupluke sampeyan, kopiahe sampeyan sing irengi didesain ana selempitane. Kuwi ana fungsine. Iki bar ngene iki jelas ana operasi kopiah iki engko. Anak wajib berbakti kepada orang tua, betul? Wajib memuliakan orang tuanya, betul? Tapi ada enggak anak yang berani sama orang tua? Ada enggak anak yang melawan orang tuanya? Itu namanya anak apa? Anak uang. Anak uang yang durhaka. Contohnya kene iki.
Lho anak lho kok sampai wani nang wong tuane dhewe, sampai nantang wong tuane dhewe. Niku mesti perkara donya. Gak ono anak wani wong tuane nantang wong tuane geger ambek wong tuane perkara poso Senin Kemis ngono. Soalnya anak sak wong tuane padha ora tau poso Senin Kemis. Maka jadikan dunia di lho gak nyaut to iki. Jadikan dunia di, jadikan akhirat di hatimu. Hati penuh dengan urusan akhirat sehingga tidak ada rongga sedikit pun untuk bisa dimasuki urusan dunia. Diulang, jadikan dunia di tanganmu kok tangan. Kaimu sing semangat. Jadikan dunia di, jadikan akhirat di, jadikan kematian di pelupuk. Matur suwun. Diduwawake aja matamu. Aku lagi iki lho ceramah di mata-matake. Maksudnya gimana? Kematian itu jadikan di pelupuk mata. Betapa kematian itu sangat dekat. Kita harus sadar. Kematian itu makin dekat. Ibarat udah di pelupuk mata. Siapa yang bisa menjamin kalau besok masih hidup? Oi. Oi. Sopo semene kowe sing iso njamin yen sesuk isih urip? Wong mau bengi wis ana peringatan. Gempa Jawa Barat, Jogja, Jawa Tengah, roto sampai dirasakan sampai tekan Grobogan, tekan Nganjuk. Mriki krasa mboten? Gempa lokal. Ini bayangnya Pak Lekmu ya. Ya Allah, orang cerdas adalah orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Orang bodoh, orang yang mendekati sesuatu yang makin jauh dan menjauhi sesuatu yang makin dekat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula baleni melih, wong jenengan mboten paham kok. Apa? Orang cerdas itu orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Maksudnya gimana? Mendekati sesuatu yang makin dekat, apa itu? Detik kematian. Itu makin dekat. Maka dia mendekatinya dengan cara siap-siap ngadepi, berbekal sebanyak-banyaknya. Dia menjauhi sesuatu yang makin jauh. Apa? Dunia. Dunia ini makin jauh dari kita. Karena akan meninggalkan kita dan akan kita tinggalkan dunia ini. Maka orang mati itu diistilahkan dengan meninggal dunia. Wis saya tuwa, wis saya ngedoh tekan donya. Saya marek nang pati, saya marek nang pati, saya marek nang pati. Luweh keparek nang Gusti Allah. Lah orang bodoh itu dia malah menjauhi sesuatu yang makin dekat. Kematian makin dekat, tapi dia malah menjauh. Orang rumangsani yang arep mati, ora gelem siap-siap. Wis dielengke karo Gusti Allah lho ya panggah ngeyel.